Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nunu dan Fafa. Di podcast kali ini, aku akan menceritakan sekaligus membahas tentang hal-hal mistis yang sering terjadi di gunung. Tapi jangan khawatir, karena aku nggak ngebahas sendirian. Sebelum membuat podcast ini, aku sudah membahas panjang lebar bersama mereka yang tidak terlihat. Penasaran kan? Apa aja yang kita bahas? Yuk, langsung aja kita dengerin pembahasan dari mereka. Akhir-akhir ini di media sosial, terutama Instagram, banyak banget yang ngebahas tentang kejadian-kejadian mistis yang ada di gunung. Tentang perkara meninggalnya seorang pendaki, hilangnya seorang pendaki, sampai hal-hal yang gak masuk akal disangkut pautin. Banyak yang bilang bahwa gunung adalah tempat mereka. Di gunung ada pasar setan, ada pagar alam gaib, atau bahkan ada kerajaan gaib. Ini masih jadi pro dan kontra. Untuk ngebahas ini, aku gak mau salah ngomong atau mengada-ngada. Jadi, aku juga mempertanyakan hal ini kepada mereka. Ya, meskipun mereka bukan penjaga di sebuah gunung, tapi teman-temanku ini memiliki beberapa teman yang merupakan sosok penjaga gunung yang tidak akan aku sebutkan nama gunungnya. Ini sangat mengagetkan, karena ketika aku bertanya dengan mereka, mereka bilang, "Bentar, kami bukan penjaga gunung." Dan mereka bilang, "Kami kenal satu kuncen di gunung." Namun, mereka tidak menyebutkan nama gunungnya. Lalu, setelah menunggu beberapa saat, sepuh itu datang dan memberitahu beberapa informasi yang ingin ia sampaikan kepada manusia. Sebelum membahas panjang lebar tentang mereka, karena banyak banget yang nanya bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di gunung itu apa sih sebabnya? Apakah karena mereka yang tak kasat mata, atau karena diri kita sendiri, atau karena kesiapan dari pendaki itu sendiri? Semua yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Begitu juga dengan naik gunung. Kita tahu bahwa mendaki sebuah gunung adalah suatu olahraga ekstrim. Ya, kita semua tahu bahwa mendaki gunung sama dengan mengantarkan nyawa kita ke dalam bahaya. Yang anehnya, saat ini mendaki gunung menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa mendaki gunung adalah fashion mereka. Menurut saya, ini adalah kesalahan terbesar. Karena apa? Ya, kita tahu bahwa mendaki gunung adalah hal yang menyenangkan. Kita tahu bahwa semua orang memiliki hak untuk mendaki gunung.
Kejadian-kejadian yang banyak terjadi saat mendaki gunung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari diri kita sendiri atau diri pendaki sendiri. Faktor internal ini meliputi pengetahuan dan pengalaman, serta fisik dan mental yang dimiliki oleh seorang pendaki. Benar bahwa mendaki gunung adalah hak semua orang, namun kita perlu tahu akan pentingnya ilmu mendaki gunung. Ada juga yang bilang, saya sudah mendaki gunung puluhan tahun, saya tidak perlu belajar tentang mendaki gunung. Sampai saat ini saya selamat. Ya, setiap orang memiliki sudut pandang dan pola pemikiran yang berbeda. Tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, kesiapan fisik dan mental juga sangat mempengaruhi saat kita mendaki gunung. Selain semua hal itu, faktor internal yang menjadi penyebab kejadian-kejadian yang berhubungan dengan mereka adalah etika. Lagi-lagi etika. Terkadang beberapa pendaki melanggar atau berperilaku yang tidak wajar. Biasanya hal ini juga menjadi salah satu faktor apa yang terjadi kepada dirinya. Terlepas dari faktor internal itu sendiri, di sampingnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini muncul dari gunung itu sendiri atau lingkungan. Bisa saja kejadian-kejadian yang terjadi ini disebabkan oleh bencana alam, atau salah satunya dari mereka yang tak kasat mata. Dalam membahas kasus ini, aku tidak sendirian. Aku bersama temanku yang juga memiliki teman yang tidak kasat mata. Aku berdiskusi panjang lebar bersama temanku ini. Aku juga menanyakan beberapa hal kepadanya. Menurutmu, apakah benar jika di sebuah gunung itu memang ada kerajaan, ada pasar gaib, bahkan pagar gaib yang bisa membawa manusia ke dalam dunia mereka? Banyak juga omongan-omongan liar tentang sangkut paut mereka dengan kejadian yang menimpa pendaki, seperti hilang, meninggal, atau kejadian-kejadian lainnya. Temanku ini bersama dengan teman tak terlihatnya mengatakan, ya, memang gunung ini tempat kami. Ini rumah kami. Ibaratkan manusia yang bertamu harus memiliki sopan santun. Kalian tidak mungkin main masuk saja, ambil makan dan minum. Hal ini juga harus diterapkan di gunung, karena gunung adalah rumah mereka. Kalian manusia harus memiliki sopan santun. Yaps, ternyata benar. Dari jawaban dia dan temannya, ternyata benar bahwa gunung adalah rumah mereka. Temanku bilang, untuk masalah pendaki yang tiba-tiba hilang atau bahkan meninggal, aku setuju dengan pendapatmu. Kalau hal itu tidak selalu masalah hantu.
Ya, karena kejadian-kejadian tersebut bisa terjadi karena kesalahan